Saya akan memberikan komentar sedikit tentang bahwa manusia ini di dunia memang, kalau tadi khilafiah tidak bisa ada titik temu, tetapi ada faktor yang tidak hanya satu faktor sebetulnya. Kenapa umat manusia ini konflik horizontal ya. Al-harbul ahli ya, konflik horizontal, perang saudara sesama muslim ini, di samping ada tadi fanatisme teologinya, fanatisme fikihnya dan sebagainya, tetapi ada ta'amur alami, konspirasi dunia, itu tetap ada. Ta'amur alami, konspirasi dunia. Bukan hanya Ikhwanul Muslimin yang mengatakan begini, bukan hanya Said Hawa dalam bukunya Junduwah Saqafatan wa Ahlaqah, tetapi memang di dunia ini ada konspirasi yang sulit untuk kita pungkiri. Ada Sohyuni di dunia ini, ada Zionis, ada Masuni, bukan Masumi tapi Masuni. Masuni itu aliran Yahudi, di mana aliran Yahudi ini berusaha merusak orang lain, tapi dirinya mereka tidak mau rusak. Jadi orang lain itu dikenalkan judi, tapi dirinya nggak mau judi. Itu memang ada. Namanya Masuni. Orang lain disuruh seks bebas, tapi dia tidak mau seks bebas. Bangsa lain kena virus AIDS, tapi dia selamat tidak mau kena virus AIDS. Mereka selamat tidak mau kena virus AIDS. Dan itu kelompok yang disebut Masuni, dan memang ada di dunia. Ada di dunia Pak Daroji ini. Jadi namanya ta'amur alami, konspirasi dunia, itu memang ada. Dan semua ilmuwan tahu itu konspirasi itu. Sekarang untuk di Indonesia, supaya kita ini tidak terpengaruh oleh konspirasi dunia ini, kita harus bisa memetakan. Karena umat Islam ini punya fikrah yang berbeda-beda. Ada yang fokus untuk kemaslahatan sendiri, tetapi ada yang ghirah, ada yang cemburu dengan konspirasi dunia. Karena mereka cemburu. Saya katakan cemburu begini ceritanya. Ini peristiwa diketahui oleh para pendiri NU. Suatu ketika ada bahsul masail ini. Bahsul masail dihadiri Kiai Hasyim Asy'ari. Ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Abdul Wahab Hasbuah, ada Kiai Asnawi Kudus, ada dari Kiai Bisri Samsuri, kakek kami, dan kebetulan yang membaca takbir atau redaksi dalam diskusi itu adalah ayah saya sendiri waktu itu. Ayah saya waktu itu masih usia belasan tahun. Di tengah-tengah bahsul masail, ulama tidak bisa memutuskan masalah. Buntu. Tak tahu ini jawabannya apa, buntu semua. Di tengah-tengah kebuntuan datanglah gubernur Belanda namanya Gobi. Gubernur Belanda namanya Gobi. Itu datang. Subhanallah, gubernur Gobi ini ternyata bisa menyelesaikan masalah yang para ulama ketiga itu kesulitan untuk menjawab. Ukuran Kiai Hasyim Asy'ari sulit, apalagi MBCNU. Ini ukuran Kiai Hasyim Asy'ari. Apalagi MBC, ini kelasnya Kiai Hasyim Asy'ari tidak bisa menjawab. Di situ ada Kiai Abdul Wahab Hasbuah tidak bisa menjawab. Di situ ada Kiai Asnawi Kudus, ada Kiai Abbas, ada Kiai Delar, tidak bisa menjawab. Gubernur Gobi ini tahu referensinya, halamannya, cetakan berapa, sudut mana, tahu semua. Dan saya masih ingat kitabnya yang dipakai Tuhfatul Muhtaj waktu itu. Maka ulama yang muda-muda ini milenial waktu itu.
Jadi sudah ada milenial waktu itu. Ulama-ulama muda ini memandang ini suatu hal yang menakjubkan, tidak melihat ini orientalis, sudah tidak melihat. Sudah tidak melihat bahwa mereka ini orientalis. Melihatnya ini luar biasa, seorang ulama, seorang Belanda, Gubernur Gobi, pinter ulama. Maka ulama muda-muda ini mengagumi, langsung mengamini, seperti yang muda-muda sekarang ini mengamini liberal. Cuma waktu itu belum sampai liberal, tapi sudah ada potensi milenial yang tidak baik. Akhirnya ulama-ulama yang muda itu terpengaruh. Wah, luar biasa ini, kiai kalah. Kiai kalah, ulama kita kalah, pinter Gubernur Belanda, Gobi. Apa kata Kiai Hasyim Asy'ari waktu itu? Apa kata para ulama, 9 ulama yang ada di atas itu? Beliau kemudian berpidato semua, fama lakum fil munafiqina fi'atain. Ini kalian pecah menjadi dua. Waktu itu nalurinya hidup, bukan berprasangka buruk, naluri politik dan naluri waspada. Itu khobir namanya. Dalam ilmu psikologi militer itu harus ada. Psikologi militer itu harus ada. Maka karena ulama kita sipil, kita kan ulama kan orang sipil. Tentu kalau psikologi militer lebih cocok. Jadi ini ada Gubernur Gobi, seorang orientalis, bisa memutuskan masalah yang para ulama tidak bisa memutuskan. Para ulama kemudian memutuskan fama'alakum fil munafiqina fi'atain, kita tidak boleh berpecah menjadi dua mensikapi orang ini. Putuskan orang ini munafik. Coba ada. Ini Mbah Hasyim kalau sekarang mungkin dianggap tidak moderat. Karena secepatnya itu beliau putuskan apa? Munafik. Tetapi Mbah Hasyim ini dengan naluri politik. Karena apa? Indonesia di tengah imperialis. Ini hadir waktu itu ayah dari Pak Lukman, Ki Subutu Zuri, sudah sedia waktu itu. Karena ada naluri politik. Jadi naluri gharizah sia-sianya itu hidup. Ghirah sia-sianya hidup, naluri politik. Jadi memang ada dakwah untuk keluar di dalam negeri sendiri dan keluar negeri. Kita juga berhadapan dengan pemahaman yang keliru dari kita sendiri, tapi juga berhadapan dengan ta'amur alami, konspirasi dunia yang memang ada. Konspirasi dunia untuk merusak umat Islam itu memang ada. Tidak usah ditutupi, itu memang ada. Dan itu sudah menjadi sejarah. Bagaimana Al-Harbus Shalibi kan begitu, sudah menjadi sejarah dan itu memang ada. Nah, tetapi kita dengan arif, tidak boleh kita itu ekstrim. Betul kalau itu, tidak boleh kita ekstrim, hulu, tatarruf dan sebagainya, tidak boleh.